Bab 311, Istana Raja Hantu. Di dalam kota hantu, aroma darah yang sangat kental tertinggal di udara. Tanda-tanda kematian dan pembantaian muncul di setiap sudut. Aura hantu dan jahat bergemuruh di luar batas kota hantu, sedangkan di dalam kota itu sendiri, tidak ada satupun dari keduanya yang dapat dideteksi. Tetapi Wong Xiaolong tahu bahwa ini tidak berarti tidak ada roh jahat atau setan di sini, lebih seperti mereka ditahan, disegel di tempat tertentu. Setelah segel ini rusak, aura jahat itu pasti akan sangat luar biasa. Pertempuran Ki Wong Xiaolong mengalir dengan lembut di nadinya saat dia berjalan di jalanan, dia berhati-hati dan siap untuk setiap gerakan tiba-tiba. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah memurnikan telur naga bumi, maju ke puncak orde ke-10 Xiantian akhir, ini adalah kota hantu, tempat di mana bahkan pakar alam saint bisa jatuh kapan saja. Wong Xiaolong melanjutkan dengan cara yang sama selama lebih dari setengah jam, jalanan tetap kosong dari orang lain. Selain aura kematian di udara, satu-satunya hal yang menemani Wong Xiaolong adalah angin yang menderu-deru. Anggota tubuh yang terputus, mayat tanpa kepala, dan tubuh yang dimutilasi kemungkinan besar merupakan hasil dari pertempuran di antara murid-murid dari sekte yang berbeda yang telah memasuki kota hantu 7-8 hari yang lalu. Tubuh mereka belum membusuk. Wong Xiaolong menyebarkan rasa spiritualnya di sekelilingnya dan terus bergerak maju dengan hati-hati. Pada saat itulah jeritan samar terdengar dari depan, selembut mungkin, Wong Xiaolong masih bisa mendengarnya. Itu adalah suara manusia. Wong Xiaolong membuat keputusan sepersekian detik dan terbang ke arah suara itu. Dia tidak melihat satupun orang yang hidup sejak dia melangkah ke kota. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bertanya kepada seseorang di mana para murid sekte yang memasuki kota hantu beberapa hari sebelumnya telah pergi. Segera, mengikuti suara itu, Wong Xiaolong mencapai reruntuhan halaman yang sepi. Di tengah halaman, dia datang ke tempat seorang wanita muda yang bisa dibilang cantik, memohon dengan ketakutan pada dua pria berotot yang memegang pisau tajam di tangan mereka. Aku mohon, biarkan aku pergi, selama kamu membiarkanku pergi, aku berjanji untuk melakukan apa saja. Wanita itu memohon tanpa henti. Kamu akan melakukan apa saja agar kami membiarkanmu pergi? Pria berjubah hijau itu tertawa kecil, bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, bagian bawah Chuan ini sudah lama tidak menikmati kesenangan, buat bagian bawah Chuan ini bahagia dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Dia menunjuk ke selangkangan celananya di mana sebuah tenda berdiri. Rekannya tertawa terbahak-bahak. Wanita itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, berusaha menahan isak tangisnya seminimal mungkin. Pria berjubah hijau itu berjalan ke arah wanita itu, tangannya dengan brutal meraih pakaian di dadanya dan merobeknya, memperlihatkan payudaranya yang putih jiok. Menggigil tertiup angin, itu adalah pemandangan yang akan membangkitkan hasrat dan nafsu. Menonton adegan di depannya, pria berjubah hijau berotot menelan keras dengan nafsu. Dia mengambil langkah besar ke depan, ingin meraih paha wanita itu, tetapi cahaya tajam bersinar di depan matanya. Kedua tangannya berhenti di udara, matanya membelalak kaget bahkan saat dia jatuh ke tanah di detik berikutnya. Wong Xiaolong muncul di halaman yang hancur, di depan ketiga orang itu. Pria lainnya tersentak melihat mayat rekannya, matanya yang ketakutan mengarah ke wajah Wong Xiaolong. Wanita itu terbangun, dengan cepat merapikan pakaiannya sebelum mendekati sisi Wong Xiaolong dengan ekspresi malu, terima kasih banyak atas uluran tangan bangsawan muda. Namun, saat kalimatnya berakhir, pisau tajam muncul di tangannya menusuk punggung Wong Xiaolong. Jika tulang belakang Wong Xiaolong dipotong, sekuat Wong Xiaolong, dia akan terluka parah, bahkan lumpuh di tempat. Tampilan lemah dan menyedihkan benar-benar lenyap dari wajahnya, digantikan dengan kekejaman dan haus darah. Tawa sadisnya terdengar di telinga Wong Xiaolong, anak kecil, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena usil, tapi jangan khawatir, aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Bila tajam itu jatuh tepat ke tulang punggung Wong Xiaolong. Pada saat ini, lelaki lain tertawa terbahak-bahak saat dia menusukkan pedangnya ke dada Wong Xiaolong. Kata-kata jahat keluar dari mulutnya, pun tidak terlintas dalam pikiranmu bahwa kita sebenarnya adalah sebuah kelompok.
17 murid dari sekte yang berbeda meninggal di bawah tangan kami sebelum ini, dan kamu yang ke-18. Ketiga orang ini sebenarnya adalah sebuah kelompok. 3 orang bersekongkol mengadakan pertunjukan, semua untuk memikat murid sekte seperti Wang Xiaolong, membunuh mereka ketika mereka tidak waspada, dan mencuri harta mereka. Wang Xiaolong melirik kedua wajah itu, seringai muncul di wajahnya, begitukah? Keduanya memperhatikan bahwa Wang Xiaolong tenang bukannya meratap kesakitan dan khawatir. 2 pasang mata secara terpisah melesat ke arah luka tulang belakang dan dadanya hanya untuk menyadari bahwa apa yang disebut bilah tajam dan pedang mereka berhenti tepat di permukaan kulit pemuda itu, bahkan tidak membuat luka melalui kulit Wang Xiaolong. Ini, pria dan wanita itu tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata pertama yang terlintas di benak mereka adalah tidak mungkin. Wang Xiaolong tersenyum mengejek di wajahnya melihat ekspresi indah mereka. Dia mempraktikkan tubuh linglong emas yang berasal dari pagoda harta karun linglong, dan selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah kehilangan hitungan jumlah buah roh dan ramuan yang telah dia telan. Bahkan sebelum dia memurnikan esensi telur naga bumi, pertahanan dan ketangguhan tubuh fisiknya sebanding dengan ahli alam sains awal. Bilah dan pedang biasa tidak mungkin menyakitinya, karena mereka bahkan tidak bisa menghancurkan permukaan kulitnya. Ki pertempuran intens melonjak keluar dari tubuh Wang Xiaolong, memukul mundur kedua orang itu. Senjata tajam mereka terlempar ke udara dan pecah berkeping-keping, berserakan di tanah. Wang Xiaolong mengulurkan tangan, kekuatan isap menarik pria itu ke belakang, dengan tenggorokannya di telapak tangan Wang Xiaolong. Suara sedingin es terdengar, ke-18. Wajah pria itu menjadi ungu saat dia berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi tangan Wang Xiaolong memberikan sedikit tekanan, langsung meremukan tenggorokan pria itu dan melemparkannya ke samping tanpa melirik lagi. Kemudian, dia berbalik dan menghadap wanita itu. Dilumpuhkan oleh rasa takut, wanita itu buru-buru memohon, "Bangsawan muda, kasihanilah, kasihanilah." "Ah, itu mereka memaksaku melakukan ini." Jari-jarinya menunjuk dengan panik ke mayat kedua pria itu. "Bicaralah, kemana perginya semua murid sekte yang memasuki kota hantu?" Wang Xiaolong bertanya dengan dingin. Mereka menuju istana Raja Hantu." Wanita itu dengan cepat menjawab. "Istana Raja Hantu?" Wang Xiaolong mengerutkan kening. Benar, semuanya pergi ke Istana Raja Hantu. Itu ada di sisi utara kota. Istana Raja Hantu adalah kediaman Raja Hantu di masa lalu. Saya mendengar ada banyak harta berharga di dalamnya, teknik budidaya, keterampilan bertarung, bahkan pelet Raja Hantu yang disempurnakan oleh Raja Hantu sendiri. Wanita itu dengan cepat mendaftarkan semua hal baik ke Wang Xiaolong. Wang Xiaolong kemudian bertanya kepada wanita itu apa yang dia ketahui tentang Istana Raja Hantu, dan semuanya dijawab dengan jujur. "Nobel muda, bisakah kamu?" tanda tanya. Setelah menjawab pertanyaan terakhir Wang Xiaolong, wanita itu bertanya dengan hati-hati, matanya mencari belas kasihan. Wang Xiaolong acuh tak acuh, tangannya terangkat dan satu jari menunjuk langsung ke tengah alis wanita itu, menusuk kepalanya dengan jari jiwa mutlak. "Aku bisa meninggalkanmu mayat utuh." Wanita itu terjatuh, matanya terbelalak kaget, tergeletak di tanah dengan payudaranya yang seputih susu terlihat ke langit. Istana Raja Hantu. Wang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri dan terbang ke arah Istana Raja Hantu tersebut. Tidak heran dia tidak melihat siapapun di jalan, masing-masing dari mereka bergegas ke Istana Raja Hantu. Jika demikian, maka Zhao Chen dan Yao Fei pasti akan berada di Istana Raja Hantu juga. Wang Xiaolong bergegas, siluetnya hanya kabur di wilayah udara kota hantu. Setengah hari kemudian, dia tiba di lokasi tersebut. Berdiri di udara, Wang Xiaolong melihat ke depannya, di mana struktur istana melambai naik turun di garis cakrawala dalam pola yang rumit. Daerah itu sangat besar sehingga sulit diperkirakan, dan di atas istana, aura hantu dan iblis cukup tebal untuk mengembun menjadi awan hantu dan iblis. Ini adalah Istana Raja Hantu, tempat di mana Raja Hantu berkultivasi di masa lalu. Bab 312, bagaimana jika saya mengintervensi? Wang Xiaolong berhenti sejenak di udara sebelum mendarat di salah satu atap istana.
Di sini, di Istana Raja Hantu, Wang Xiaolong menemukan bahwa indera spiritualnya terbatas. Paling-paling, indera spiritualnya hanya bisa mencapai 100 meter, tetapi area Istana Raja Hantu terlalu besar, radius indera spiritual hanya 100 meter pada dasarnya mubazir. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan celah vertikal terbuka di dahinya mata neraka. Benar saja, mata neraka dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada perasaan spiritualnya di tempat hantu ini, bahkan melalui beberapa lapis dinding, Wang Xiaolong dapat melihat apa yang terjadi di belakang mereka tanpa halangan. Tetap saja, radiusnya terbatas hanya 1000 meter. Radius 1000 meter. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, 1000 meter tidak terlalu berbeda. Dia melompat turun dari atap, mendarat di tanah di bawah, tetap di atap adalah target yang terlalu jelas. Saat kakinya menyentuh tanah, fluktuasi energi yang kuat datang dari arah di depannya. Dilihat dari tingkat fluktuasi energi, kedua orang yang bertarung itu, tanpa diragukan lagi, adalah ahli setengah saint. Selain itu, kekuatan mereka sedikit lebih tinggi dari orang tua yang dia lawan di Broken Tiger Rift. Wang Xiaolong melompat ke depan, menuju sumbernya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tempat kejadian. Dua orang yang bertarung adalah dua pria berpenampilan muda, satu berjubah merah, sedangkan lawannya berjubah ungu. Di dada pria berjubah merah itu, ada pola binatang mitos berkepala dua, sesuatu yang pernah dilihat Wang Xiaolong sebelumnya. Di kota Segudang Dewa, dia melihat binatang mitos berkepala dua yang sama di jubah Hyun Xiong. Oleh karena itu, Wang Xiaolong menduga bahwa pemuda berjubah merah ini adalah seseorang dari kota Millennium, dan kemungkinan besar, dia adalah murid Hyun Xiong. Sedangkan pemuda berjubah ungu, lambang di jubahnya adalah gajah. Gajah? Sepertinya pemuda lain ini milik kota Segudang Dewa, murid Luo Wujun. Luo Wujun, Castellan City of Myriad Gods, juga salah satu dari 10 ahli berdalam lens. Dari mengamati pertarungan dua orang ini, kekuatan murid Luo Wujun ini sedikit lebih baik daripada murid Hyun Xiong. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, suara ledakan udara bergema. Tiba-tiba, murid Luo Wujun mengubah gerakannya di udara, jungkir balik dan membanting serangan telapak tangan tepat di punggung murid Hyun Xiong. Puh! San Haoran batuk seteguk darah, jatuh ke tanah. Berhasil melukai San Haoran, Wu Zhang mendarat di tanah, menatap kondisi menyedihkan San Haoran. Seringai jayat merayap di wajahnya. San Haoran, kamu tidak menyangka kamu akan mati di sini, kan? San Haoran menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Jika aku mati, guru akan membalaskan dendamku. Wu Zhang tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Guru? Menurutmu lelaki tua Hyun Xiong itu bisa meninggalkan kota hantu ini hidup-hidup? Izinkan saya memberitahu Anda, penampilan kota hantu kali ini, cuan Anda, serta 9 saudara dan saudari magang Anda hanya dapat bermimpi untuk pergi dari sini hidup-hidup. Anda. San Haoran memucat. Apa yang kamu katakan? Tanda seru. Apa yang aku bilang? Wu Zhang mencibir, tunggu sampai kamu melihat Hyun Xiong di neraka, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Wu Zhang bergerak lagi, kedua telapak tangannya mengarah ke tubuh San Haoran. San Haoran mengelak dengan cepat, tapi telapak tangan Wu Zhang membuntutinya seperti bayangan, semakin dekat. Tepat ketika serangan telapak tangan Wu Zhang hendak menyerang, cahaya urate yang menyilaukan memenuhi langit. Patung-patung Buddha yang menjulang tinggi melompat keluar dari tanah di bawah. Terkejut, Wu Zhang buru-buru mengubah arah serangannya dengan memutar pergelangan tangannya ke arah penyerang yang tiba-tiba. Ledakan menggelegar bergema, kekuatan pantulan besar memukul mundur Wu Zhang berulang kali sampai dia didorong lebih dari beberapa ratus meter ke belakang. Wu Zhang sangat terkejut, matanya yang bingung mencari di sekitarnya untuk menemukan bahwa seorang pemuda berambut hitam telah muncul di depan San Haoran. Mengabaikan keterkejutan Wu Zhang, Wang Xiaolong berbalik untuk melihat San Haoran. Apakah kamu baik-baik saja? San Haoran menatap punggung Wang Xiaolong, tercengang. Suara Wang Xiaolong menariknya kembali ke hadapannya, dan San Haoran menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Wang Xiaolong berpikir sejenak dan mengeluarkan tangkai Ganodarma putih dari cincin Asura. Keharumannya segera tercium di udara, menerangi langit abu-abu gelap yang suram seolah-olah siang hari.
ini Ganodharma putih baik?" Wu Zhang dan San Haoran berseru dengan takjub, mata menatap lekat-lekat pada jamur putih di tangan Wang Xiaolong. Kristal yang hampir tembus cahaya dengan emulsi berwarna putih bergerak di dalamnya. Ini adalah salah satu dari banyak ramuan yang ditemukan Wang Xiaolong di dasar Broken Tiger Rift. Ganodharma berumur 100 tahun adalah hal biasa, tetapi yang berumur 1000 tahun ke atas jarang. Batang Ganodharma berumur 10.000 tahun dianggap punah, belum lagi Raja Ganodharma, Ganodharma putih. Raja Ganodharma ini, selain meningkatkan kultivasi, itu adalah ramuan suci untuk menyembuhkan luka. Di depan dua pasang mata demam, Wang Xiaolong mengirim Ganodharma putih ke San Haoran dengan jentikan lembut, "Ini, telanlah." San Haoran menatap bingung ke arah Wang Xiaolong dengan tak percaya. Meragukan apa yang baru saja dia dengar, dia bertanya, "Apakah kamu yakin ingin membiarkanku menelan Ganodharma putih ini?" Wang Xiaolong mengangguk, "Aku berutang budi pada senior Hi." Saat itu di kota Segudang Dewa, Hi Yun Xiong membantu Wang Xiaolong keluar, sekarang dia hanya membalas budi dengan menyelamatkan muridnya. Ganodharma putih mungkin merupakan ramuan langka di mata orang lain, tapi itu tidak terlalu penting bagi Wang Xiaolong. Ditumpukan ramuan di dalam cincin asura miliknya, Ganodharma putih ini berada di peringkat paling bawah. Jadi, saudara ini mengenal guru. San Haoran merasa lega setelah mengklarifikasi poin ini, tetapi tetap saja, dia menolak, "Tapi ini terlalu banyak, tolong simpan untuk dirimu sendiri. Cederaku tidak terlalu berat." Dia pindah untuk mengirim White Ganodharma kembali ke Wang Xiaolong. Menurutnya, pembayaran Wang Xiaolong sedikit berlebihan, dia malu menerima hadiah yang begitu berat. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkedip, tangan Wusang terulur untuk meraih White Ganodharma. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Ganodharma putih, semburan bayangan tombak muncul, membawa badai angin kencang yang tumpang tindih seperti lapisan gelombang. Khawatir, Wusang dengan tegas mundur. Pohon pemotongan besar. Lengannya berkumpul kembali dan kemudian menebas secara vertikal. Selusin telapak tangan seperti pisau menebas angin kencang yang diciptakan oleh tombak. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar mengguncang ruang. Banyak bayangan tombak menghilang, Wusang berhasil memblokir lapisan angin kencang, tetapi meskipun begitu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia memandang Wang Xiaolong dengan gentar karena hanya dia yang benar-benar mengerti betapa mengerikannya serangan tombak Wang Xiaolong. Apa latar belakang pemuda berambut hitam ini, hingga puncak Orde ke-10 Xiantian akhir memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tenggorokan Wu Zhang terasa kering, "Teman, ini adalah masalah antara kota Segudang Dewa kita dan kota Milenium. Saya menyarankan Anda, lebih baik tidak ikut campur jika tidak perlu." Wang Xiaolong tanpa ekspresi, "Jadi bagaimana jika saya ikut campur?" Ketika dia berada di kota Segudang Dewa waktu itu, bawahan Zhao Chen secara terang-terangan menyerang Wang Xiaolong tanpa takut akan akibatnya dan penjaga kota tanpa malu-malu berpihak pada bawahan Zhao Chen. Ini tidak membantu membangun kesan yang baik di City of Myriad Gods di benak Wang Xiaolong. Mendengar itu, Wu Zhang menggelengkan kepalanya, kekuatan teman ini tidak buruk, tapi tetap saja, lebih baik tidak bertindak sembarangan, jika tidak, Anda akan membawa malapetaka ke keluarga Anda. Kata-kata Wu Zhang bukanlah ancaman kosong. Sangat sedikit orang di Bedlam Lands yang berani ikut campur dalam urusan kota Myriad Gods. Pada saat ini, San Haoran membujuk, "Saudaraku, pergilah." Dia merasa tidak perlu bagi Wang Xiaolong untuk menyinggung kota Segudang Dewa karena kota Milenium, terlepas dari apakah Wang Xiaolong berutang budi pada tuannya atau tidak. Bab 313. Sutra Raja Hantu. Melihat San Haoran terlalu membujuknya untuk tidak ikut campur, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, diam-diam berpikir, sebagai seorang pria, apa itu ketakutan, dan apa yang harus ditakuti dia bahkan tidak takut pada Dewa Templar, akankah dia tunduk pada kota Myriad Gods belaka tanda seru. Ketika Wu Zhang melihat Wang Xiaolong terdiam, dia langsung berasumsi bahwa Wang Xiaolong takut akan kekuatan kota Segudang Dewa dan bersiap untuk mundur dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Teman ini bisa melihat kebenaran dan membuat keputusan yang paling bijaksana, untuk melestarikannya diri sendiri adalah jalan yang paling terang. Kata-katanya terhenti di sini,
Matanya yang serakah beralih ke Ganodarma putih dengan tangan terulur, maknanya terlihat jelas dalam gerakan itu. Tapi ketika tangannya hampir menangkap eliksir di tangannya, gambar Halbert menghujani sekali lagi. Kali ini, kekuatan penghancur melampaui serangan terakhir, menakut-nakuti Wu Zhang dan membuatnya melompat mundur karena terkejut, menyerang Big Cutting Palms terus-menerus dalam upaya untuk memblokir. Wu Zhang mundur lagi dan lagi sampai dia beberapa ratus meter ke belakang sebelum berhenti, selapis keringat menetes di dahinya. Anda. Ekspresinya terdistorsi menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mencemooh, pelestarian sebelum prinsip? Kapan saya memberitahu Anda bahwa saya akan pergi? Cahaya suram berkedip di mata Wu Zhang, teman benar-benar tidak takut keluargamu akan binasa dalam malapetaka karena kebodohanmu. Itu tergantung apakah City of Myriad Godsmu memiliki kemampuan. Melemparkan kalimat itu, Wang Xiaolong tidak lagi repot-repot untuk bertukar kata lagi. Yang Mulia Halbert bersenandung, menebas cahaya tombak emas hitam panjang 1000 zeng. Ruang berguncang saat tombak panjang menembus udara, tiba seketika di depan Wu Zhang. Perubahan mendadak itu membuat kepercayaan diri Wu Zhang goyah. Langkah naga yang sulit dipahami. Tanpa berpikir dua kali, Wu Zhang melompat tinggi dari tanah seolah-olah dia adalah naga banjir, nyaris lolos dari 1000 zeng cahaya tombak emas hitam. Suara ledakan mencapai telinganya. Menoleh ke belakang, ia melihat struktur bangunan istana di belakangnya terpotong menjadi dua bagian tepat di tengahnya. Runtuh ke samping, meluas melewati struktur, debu dan pasir mengaburkan pandangan. Wajah Wu Zhang pucat pasi melihat hasilnya, untungnya, dia berhasil menghindari serangan itu dengan cukup cepat, jika tidak, dia akan terbelah dua. Sementara Wu Zhang masih tenggelam dalam pelariannya yang beruntung, cahaya keemasan menyinari dirinya. Beralih untuk melihat, dia melihat Wang Xiaolong turun ke arahnya seperti dewa naga. Dalam gerakan ke atas, tombak panjang melakukan serangan lain. Lampu tombak yang menyilaukan menembak lurus ke arahnya. Pol darah merah. Ketakutan, Wu Zhang berteriak. Telapak tangannya berukuran 2 kali lipat, berubah menjadi merah darah, membanting ke arah Wang Xiaolong. Dua jejak telapak tangan merah darah menabrak gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya, gelombang kejut dan ledakan bergema di udara. Dampak yang kuat mengirim Wu Zhang terhuyung mundur ketika cahaya tombak terbang ke arahnya. Wu Zhang hanya melihat kilatan cahaya, dan hal berikutnya yang dia tahu, semburan rasa sakit datang dari area dadanya. Dia menatap dengan bingung ke tubuhnya sendiri di mana tombak menempel di dadanya, menembusnya terus-menerus, ujungnya keluar dari punggungnya. Ekspresi Wang Xiaolong dingin saat dia mengeluarkan Eminent Holiness Halbert sebelum mendarat di tanah. Darah jatuh seperti hujan ke tanah dari ketinggian, saat Wu Zhang jatuh. San Haoran bingung saat melihat Wu Zhang jatuh dari langit. Pada titik ini, dia sangat menyadari bahwa Wu Zhang berada di ujung tali, hidupnya tidak jauh dari padam. Dia akrab dengan kekuatan Wu Zhang, dia adalah puncak setengah saint, murid kedua castelan kota Myriad Gods. Selama berabad-abad, tidak pernah ada lawan yang berhasil mengalahkannya atau cukup kuat untuk menjadi saingan. Tapi sekarang, Wu Zhang benar-benar mati di tangan puncak Orde ke-10 Xiantian? Apalagi itu hanya soal beberapa serangan. Dari awal hingga akhir, Wu Zhang tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Sementara pikiran-pikiran ini melintas di benak San Haoran, di sisi lain, Wu Zhang berjuang untuk bangun perlahan. Mata dipenuhi dengan keganasan berbisa, dia memelototi Wang Xiaolong, suaranya yang serak terdengar, "Kamu akan menyesali ini." "Aku bukan orang yang menyesali banyak hal." Tatapan dingin Wang Xiaolong diarahkan pada Wu Zhang. Wu Zhang memandang San Haoran dan kembali ke Wang Xiaolong lagi, tawa terdengar dari tenggorokannya, sedikit tak berdaya, sedikit kesepian, "Jangan khawatir, kalian berdua akan segera turun untuk menemaniku." Tubuhnya bergoyang, jatuh ke tanah saat dia mengucapkan kata terakhirnya, tidak lagi bergerak. Wang Xiaolong membiarkan Eminent Holiness Halbert kembali ke lengannya. Mendekati mayat Wu Zhang, dia menemukan cincin spasialnya dan mengambilnya. Perasaan spiritualnya menyapu ke dalam dan mendeteksi banyak pelet roh dan ramuan. Di sudut ruang yang lebih dalam, Wang Xiaolong menemukan 2 buah batu roh kelas 1.
pelet roh sebagian besar adalah kelas 8 dan 9, jika ini sebelumnya, Wong Xiaolong akan sangat senang, namun, nilai item ini tidak bisa masuk ke matanya sekarang. Adapun ramuan, di cincin Asura Wong Xiaolong adalah ramuan yang berusia lebih dari 30.000 tahun, tetap saja, memiliki ketukan yang tidak memiliki waktu, sehingga Wong Xiaolong melemparkan cincin spasial ke dalam cincin Asura miliknya. Melihat mayat Wu Zeng, dengan lambaian tangannya, segumpal api esensi sejati jatuh ke mayat itu, membakar tubuh sebelum merang bisa berkedip. Pada akhirnya, hanya tumpukan abu-abu yang tersisa. Menyaksikan teror percikan api itu, San Haoran menelan ludah dengan gugup. Sekali lagi, pengetahuannya tentang berbagai hal ditantang. Dia belum pernah melihat atau mendengar hal ini sebelumnya, api macam apa yang terkondensasi dari ki pertempuran yang bisa mengandung kekuatan seperti itu, tanda seru. Tubuh fisik setengah orang suci tidak diragukan lagi kuat, begitu kuat sehingga tidak dapat dibakar oleh api pertempuran ki rata-rata, bahkan rambut di permukaan kulit tubuh setengah orang suci, jadi orang harus melupakan tentang membakarnya seluruh tubuh. Wong Xiaolong berbalik dan berjalan menuju San Haoran. Baru saat itulah San Haoran bangun dari kebingungannya, tergagap sedikit. Terima kasih banyak atas bantuan B Brother. Anugerah keselamatan ini, aku, Haoran, akan mengingatnya di dalam hatiku. Menghadapi Wong Xiaolong lagi, ada rasa hormat di matanya, bahkan dia gagal menyadari perubahan halus dalam sikapnya. Kata-kata San Haoran membuat Wong Xiaolong tersenyum. Menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak perlu, aku sudah mengatakan bahwa aku hanya membalas kebaikan senior Hi. Sekarang, telan Gano Dharma Putih ini, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu, ya. San Haoran menerima, tidak berani menolak. Dengan demikian, San Haoran menelan Gano Dharma Putih, sedangkan Wong Xiaolong menjalankan ki pertempurannya, kedua telapak tangannya menempel di punggung San Haoran, membantu San Haoran dalam menyempurnakan manfaat obat dari ramuan tersebut. Dengan bantuan Wong Xiaolong, 3 jam kemudian, San Haoran telah sepenuhnya menyerap obat tersebut. Terima kasih banyak, saudaraku. San Haoran sekali lagi menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Wong Xiaolong. Setelah memurnikan Gano Dharma Putih, dia menemukan bahwa tidak hanya semua lukanya sembuh, bahkan luka tersembunyi dari luka lama menghilang, dan ki pertempurannya lebih kuat dari sebelumnya. Jangan sebutkan itu. Wong Xiaolong bertanya, apakah Anda tahu di mana senior Hi saat ini? San Haoran menggelengkan kepalanya, saya terpisah dari guru dan saudara magang lainnya, saya tidak tahu di mana guru atau saudara laki-laki saya berada, tetapi, menilai dari apa yang dikatakan Wu Zeng sebelumnya, Luo Wujun merencanakan sesuatu yang merugikan guru. Guru pasti berada dalam situasi berbahaya sekarang. San Haoran menjadi cemas. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, Wong Xiaolong menyarankan. San Haoran mengangguk setuju. Dengan itu, keduanya terbang, meninggalkan tempat kejadian. Kali ini, ketika kota hantu muncul, apakah senior Hi dan Luo Wujun datang ke sini? Saat terbang, Wong Xiaolong bertanya. Ya, selain tuanku dan Luo Wujun, senior Yang Yi dari Imperial Sabre City dan Ghost Bear senior Wong Kun juga ada di sini, San Haoran menambahkan, karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa kali ini, sutra yang dibudidayakan Raja Hantu Senior akan muncul di kota hantu. Saber Kaisar Yang Yi. Hantu beruang Wong Kun. Wong Xiaolong tercengang, 4 dari 10 prakar teratas pedalam lens hadir. Tidak dapat dijamin bahwa tidak satu pun dari 6 yang tersisa juga tidak datang, hanya saja San Haoran tidak mengetahuinya. Apakah sutra Raja Hantu ini sekuat itu? Wong Xiaolong bertanya. Sutra Raja Hantu sebenarnya menarik 4 pakar top bedalam lens ke sini. Pakar tingkat Hyun Xiong pasti tidak kekurangan teknik kultivasi kelas atas. San Haoran mengangguk dengan sungguh-sungguh, sutra Raja Hantu memang kuat. Sutra dibagi menjadi 10 tahap, dan menurut legenda, selama seseorang berkultivasi hingga tahap ke-9, mereka tidak akan terkalahkan dan memiliki umur panjang yang tak terbayangkan, hingga keabadian. Bab 314, Saudara Muda Saint King. Tak terkalahkan. Keabadian.
Mendengar pujian San Haoran yang berlebihan terhadap Sutra Raja Hantu, Wong Xiaolong tidak bisa menahan senyum dalam hati. Tahun itu ketika dia mendapatkan taktik Asura, tuannya Renwo Kuang juga menulis di halaman pertama manual taktik Asura, tak terkalahkan sepanjang. Melalui kultivasi bertahun-tahun, Wong Xiaolong memahami satu hal, teknik kultivasi bukanlah aspek yang paling penting, tetapi orang itu sendiri. Lalu, apakah kamu tahu tahap apa yang berhasil dicapai oleh Raja Hantu dalam hidupnya? Wong Xiaolong bertanya. San Haoran menjelaskan, dikatakan, tahun itu, Raja Hantu senior mencapai tahap ketujuh dari Sutra Raja Hantu. Meskipun itu hanya tahap ketujuh, di antara 6 raja, kekuatan Raja Hantu senior berada di peringkat kedua, bahkan Raja Herculean senior peringkat ketiga pernah dikalahkan oleh Raja Hantu. Jika senior Ghost King mencapai tahap ke-8, mungkin bahkan senior Saint King tidak akan menjadi lawannya. Raja Suci, Master nomor 1 di zaman kuno. Wong Xiaolong diam-diam terkejut, dia tidak menyangka apa yang disebut Sutra Raja Hantu ini begitu menakjubkan. Hanya pada tahap ke-7, Raja Hantu mengamankan posisi kedua di antara 6 raja terkenal selama waktu itu. Pernahkah Anda mendengar tentang Yang Mulia selama waktu itu? Tiba-tiba sebuah pemikiran melanda Wong Xiaolong, dia bertanya pada San Haoran. Yang Mulia. San Haoran memiliki ekspresi heran di wajahnya memandang Wong Xiaolong. Saya tidak menyangka bahwa saudara akan tahu tentang Yang Mulia. Nyatanya, Yang Mulia ini adalah saudara muda Raja Suci. Saudara muda Saint King, tanda seru. Giliran Wong Xiaolong yang terkejut. Pemimpin 6 raja, saudara muda Saint King. Wong Xiaolong menebak Yang Mulia akan menjadi master terkenal dengan haknya sendiri, tetapi Yang Mulia menjadi saudara muda Raja Suci tampak di luar imajinasinya. San Haoran mengangguk, benar, Yang Mulia memang saudara muda Saint King. Secara kebetulan saya menemukan informasi ini, membolak-balik catatan kuno-kuno, karena Yang Mulia lebih suka tetap bersembunyi di pegunungan, jarang muncul di depan umum, sehingga pada zaman kuno, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Wong Xiaolong mengangguk, jadi seperti ini. Tetap saja, sebagai junior brother dari Saint King, kekuatannya juga harus cukup kuat, San Haoran menambahkan. Keduanya berbicara saat mereka terbang. Namun, San Haoran hanya tahu sedikit tentang Yang Mulia dan tidak memiliki informasi lain untuk diberikan kepada Wong Xiaolong. Sepanjang jalan, keduanya menemukan banyak adegan murid sekte yang berjuang untuk harta, tetapi mereka tidak berhenti atau ikut campur dalam pertempuran ini. Di dalam istana Raja Hantu, pembunuhan dan pembantaian terjadi di mana-mana, bahkan jika mereka memiliki hati untuk peduli, itu adalah beban yang tak ada habisnya. Wong Xiaolong memandangi mayat-mayat yang berserakan di jalanan di sepanjang jalan, menggelengkan kepalanya. Semua orang di dunia ini tahu bahwa hidup lebih penting dari apapun, namun di dunia ini, berapa banyak orang yang benar-benar dapat melihat dan memahami? Burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. San Haoran dan Wong Xiaolong terbang selama 2 jam, tetapi terlepas dari kecepatan mereka, mereka bahkan tidak mencakup 1/10 dari istana Raja Hantu yang luas. Pada satu titik, San Haoran berhenti, mengeluarkan selembar peta dari lengan bajunya. Memeriksa peta kuning tua, sebuah jari menunjuk ke suatu tempat di peta, di depan seharusnya ada kuil hantu, salah satu tempat yang digunakan Raja Hantu sebagai tempat budidaya. Kakak Wong, haruskah kita pergi dan melihat ke sana? Wong Xiaolong mengangguk setuju, bagus. Lagi pula, dia tidak akrab dengan istana Raja Hantu ini dan karena kuil hantu itu adalah salah satu tempat di mana Raja Hantu berkultivasi di masa lalu, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Melihat bahwa Wong Xiaolong setuju, San Haoran terbang, memimpin jalan menuju kuil Dewa Hantu. Tidak lebih dari 10 menit kemudian, dari jauh, keduanya bisa melihat garis besar kuil hantu. Di atas kuil, aura hantu yang padat mengembun menjadi bantal awan hantu. Dari jauh, tangisan melengking terdengar dari awan hantu ini, menembus jiwa. Ketika mereka berdua semakin dekat ke kuil hantu, mereka mendengar gema pertempuran dan suara keras dan marah. Tampaknya ada beberapa orang yang tiba di kuil hantu sebelum mereka. Ini adalah suara kakak ketiga. Ketika San Haoran mendengar salah satu suara, wajahnya menegang, kakak senior ketiga dalam bahaya.
Dia bergegas menuju tempat kejadian dengan Wang Xiaolong. Sesampainya di lokasi pertempuran beberapa detik kemudian, mereka melihat seorang pria paruh baya berjubah merah dengan janggut tipis dikepung oleh dua pria paruh baya berjubah biru. Di dada pria berjubah merah, ada pola binatang mitos berkepala dua yang mirip dengan milik San Haoran, mengidentifikasi dia sebagai kakak ketiga San Haoran. Selain tiga orang yang bertarung, tidak jauh dari sana, ada sepasang pria dan wanita muda yang menonton pertempuran. Dari kelihatannya, mereka berada di sisi yang sama dengan dua pria paruh baya berjubah biru. Orang-orang kota naga salju ekspresi San Haoran menjadi suram begitu dia melihat dua pria paruh baya dan sepasang murid muda. Kota naga salju. Wang Xiaolong melongot, melihat dengan hati-hati, dia melihat lambang naga putih di lengan baju kedua pria paruh baya itu. Snow Dragon City adalah salah satu dari 10 kota teratas di Bedlam Lands, berperingkat di atas Millennium City. City castelannya, Silver Dragon Aogu cukup tangguh. Pasangan anak muda itu pasti murid naga perak Aogu, pikir Wang Xiaolong pada dirinya sendiri, sementara dua pria paruh baya itu mungkin adalah penjaga. Pada titik ini, kakak ketiga San Haoran, Peng Feng, menerima pukulan kekuatan penuh di bahunya, dengusan rendah keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Kakak senior ketiga, teriak San Haoran, melompat ke medan dengan pukulan yang ditujukan pada pria paruh baya berjubah biru yang sama yang menyerang. Meskipun dia tidak jelas mengapa kakak ketiganya memiliki konflik dengan orang-orang dari kota naga salju, pada situasi seperti ini, dia tidak dapat peduli dengan detail yang lebih kecil. Kekuatan pukulan San Haoran memaksa pria paruh baya itu mundur, sementara Peng Feng mengambil kesempatan untuk meninju pria paruh baya lainnya. Tiba-tiba, pertempuran terhenti. Kakak keempat, lari cepat. Namun, Peng Feng tidak merasa senang melihat San Haoran muncul. Sebaliknya, dia mengeluarkan peringatan cemas, tampak sangat gelisah. Jika itu adalah kakak seniornya, mungkin keduanya bisa mundur dengan aman, tetapi kekuatan kakak keempat sedikit lebih lemah darinya. Adapun pemuda berambut hitam dengan kakak keempatnya, meskipun Peng Feng tidak tahu siapa pemuda itu, dia masih hanya puncak orde ke-10 Xiantian akhir dan tidak membantu sama sekali. Lari? Karena kamu di sini, jangan bermimpi untuk pergi. Sepasang anak muda itu mendekat dan wanita muda itu mencibir. Dugaan Wang Xiaolong tepat pada emas, pasangan pria dan wanita muda ini adalah murid Snow Dragon City Castellan Silver Dragon Aogu. Pria muda itu bernama Du Huageng dan wanita muda itu adalah Lily. Dua pria paruh baya berjubah biru memang penjaga mereka. Terlepas dari itu, keempatnya sangat kuat, keempatnya adalah setengah orang suci. Lily berjalan mendekat, matanya melirik Wang Xiaolong dan San Haoran dengan cepat, tidak menempatkan salah satu dari mereka di matanya. Mencibir pada Peng Feng, dia berkata, Peng Feng, dalam penampilan kota hantu kali ini, kota Millennium Anda seharusnya tidak pernah datang. Menggelengkan kepalanya dengan sedih dengan ekspresi sakit hati, Lily melanjutkan, sayang, kalian berenam master murid semuanya akan dimakamkan di sini di kota hantu. 1 bulan kemudian, nama kota Millennium akan dihapus dari Bedlam Lands, selamanya. San Haoran memucat mendengar kata-kata ini. Arti dari kata-kata ini, apakah Snow Dragon City merencanakan melawan Millennium City? Atau, apakah kota Segudang Dewa dan kota Naga Salju bekerja sama dalam hal ini? Du Huageng itu berbicara, kalian berdua pergi dan urus mereka berdua, serahkan bocah itu padaku. Ya. Kedua pria paruh baya berjubah biru itu menjawab dengan hormat. Segera meluncurkan serangan ke Peng Feng dan San Haoran, sementara Du Huageng sedang berjalan menuju Wang Xiaolong, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Bab 315, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan jelas. Du Huageng berhenti di depan Wang Xiaolong, memberinya pandangan sekilas dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia menggelengkan kepalanya, berat. Tidak mudah bagimu untuk datang sejauh ini, kamu menjadi puncak orde ke-10 Xiantian berarti bahwa kamu bakatnya tidak buruk. Jika Anda dapat mengikuti guru yang baik, Anda mungkin memiliki masa depan yang cerah, tetapi sayang sekali, Anda berlindung di bawah pohon yang salah, oleh karena itu Anda hanya bisa mati di sini hari ini. Karena Wang Xiaolong tiba dengan San Haoran,
berdiri sedikit di belakang San Haoran. Du Huaguang secara alami menganggap bahwa Wong Xiaolong terikat dengan kota milenium, melayani sebagai bawahan San Haoran. Wong Xiaolong hanya menjawab dengan kata tabah, benarkah? Du Huagang terkekeh melihat kurangnya ekspresi Wong Xiaolong, tentu saja, kecuali keajaiban terjadi. Jangan buang waktu dengan kata-kata, cepat urus bocah itu. Di samping Du Huagang, Lili mulai tidak sabar. Maka kita berempat bisa berurusan dengan Peng Feng dan San Haoran. Du Huagang mengangguk, tidak membuang waktu lagi dengan omong kosong. Tubuhnya berkedip, tiba di dekat Wong Xiaolong dalam sekejap, telapak tangannya menyerang, mengarah langsung ke jantung Wong Xiaolong. Lawan yang mati dengan satu serangan tidak ada artinya. Menyelesaikan Wong Xiaolong dengan begitu mudah, Du Huagang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tapi sekali lagi, dia tidak terkejut. Dengan kekuatannya, itu akan membutuhkan keajaiban untuk Orde ke-10 Xiantian Puncak yang sangat sedikit untuk menghindari serangannya. Namun, pada saat berikutnya dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena rasanya seolah-olah tangannya membentur besi dingin kuno, rasa sakit kesemutan yang lemah datang dari telapak tangannya. Du Huagang mengangkat kepalanya untuk melihat Wong Xiaolong menghadapnya dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama, tidak bergerak, berdiri di tempat yang sama. Sebelum dia bisa pulih, gelombang energi yang membuat jantungnya bergetar keluar dari tubuh Wong Xiaolong. Du Huagang buru-buru melompat mundur, tapi dia masih selangkah terlambat. Bayangan tombak menembus udara dan menembus dengan bersih melalui salah satu bahunya, meninggalkan tiang darah di jejaknya. Geraman teredam kesakitan keluar dari tenggorokan Du Huagang saat dia mundur ke sisi Lili, menatap Wong Xiaolong dengan amarah dan kewaspadaan. Untungnya dia mengelak tepat waktu sekarang, kalau tidak bukan bahunya yang tertusuk, melainkan hatinya. Mendengar geraman kesakitan yang berasal dari Du Huagang, Lili, yang tenggelam dalam menonton pertempuran di sisi lain dengan Peng Feng dan San Haoran, mau tidak mau menoleh. Melihat luka besar di bahu Du Huagang, dia terkejut. Bahkan Peng Feng dan San Haoran mau tidak mau mengambil risiko melirik ke sisi Wong Xiaolong. Selain San Haoran, yang lainnya terperangah. Sampah, kamu bahkan tidak bisa menangani Orde ke-10 Xiantian Puncak akhir. Saat keterkejutan mereda, Lili membentak Du Huagang. Wajah Du Huagang memerah padam, tetapi dia tidak berani menyerang Lili, maka dia hanya bisa memaafkan dengan lemah. Bocah ini sangat kuat. Lili mendengus dingin, menoleh ke Wong Xiaolong. Nak, sepertinya kami telah meremehkanmu sebelumnya, tanpa diduga, kamu memiliki beberapa keterampilan. Menurutnya, meski Du Huagang terluka karena kecerobohan, bisa melukainya masih dianggap cukup baik. Saya akan memberi Anda kesempatan, selama Anda bekerja sama dengan kami, bunuh Peng Feng dan San Haoran dan serahkan kepada kami, ke kota Naga Salju, saya akan merekomendasikan Anda kepada guru saya. Jika bakatmu benar-benar bagus, siapa bilang tuanku tidak akan menerimamu sebagai murid juga, kata Lili, keunggulan dalam suaranya terbukti. Dia dengan sombong percaya umpan ini cukup menggoda. Di Bedlam Lands, berapa banyak jenius berbakat yang akan mematahkan kepala mereka berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai murid di bawah tuannya, Naga Perak Aogu. Tetapi orang-orang itu gagal untuk melihatnya sekilas, belum lagi bertemu dengannya. Beberapa jenius ini bahkan berlutut di depan Blood Dragon Mansion selama 10 hari 10 malam, bersujud terus-menerus, tetapi itu semua sia-sia, karena mereka masih belum mendapat kesempatan. Sekarang dia menawarkan untuk memperkenalkannya kepada tuannya, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak orang. Ubah kesetiaanku ke Snow Dragon City. Ulang Wong Xiaolong, sepertinya pihak lain benar-benar menganggapnya sebagai bawahan San Haoran. Lili mengangguk dengan senyum puas, benar. Kemudian dia menambahkan kalimat lain, kesempatan seperti ini hanya datang sekali, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya ke dalam, kesempatan seperti ini hanya datang sekali, untuk merekomendasikan dia ke Silver Dragon Aogu? Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati? Melihat Wong Xiaolong terdiam beberapa saat, Lili bertanya, bagaimana dengan ini? Saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati. Wong Xiaolong malah membalikan keadaan,
Kesempatan seperti ini hanya datang sekali, saya harap Anda akan memikirkannya. Lili dan Du Wageng tercengang, untuk sesaat, tidak ada yang mengerti apa maksud Wong Xiaolong. Wong Xiaolong melanjutkan, meninggalkan kota naga salju, tunduk padaku dan aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Semua orang merasa seolah-olah disambar petir, Peng Feng bahkan menatap Wong Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah bocah ini sudah gila? Dia menoleh ke San Haoran, sorot matanya jelas menanyakan apakah ada yang salah dengan otak bocah ini. Sedangkan kemarahan meletus dari Lili dan Du Wageng, mirip dengan gunung berapi, berkobar ke langit dari lubuk hati mereka, terutama Lili. Niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, dan di sekelilingnya, badai kepingan salju berwarna hitam tiba-tiba mulai berjatuhan. Apa yang baru saja kamu katakan? Tanda seru. Mata Lili setajam silet, menembus saat mereka fokus pada Wong Xiaolong, setiap suku kata mendesis melalui bibirnya. Dia adalah murid Silver Dragon Aogu yang paling disukai, menyandang status terhormat di Snow Dragon City, dengan murid sekte jenius yang tak terhitung jumlahnya merayu dia, menghujani dia dengan pujian. Semua yang pernah dia dengar hanyalah kata-kata yang indah. Di Snow Dragon City, dia bisa memanggil angin dan hujan dengan satu kata, tapi sekarang, keberadaan seperti semut dari puncak bocah Orde ke-10 Xiantian berani memberitahunya untuk meninggalkan Snow Dragon City dan tunduk padanya. Tanda seru. Menjadi bawahannya. Dalam istilah yang paling kasar, seorang budak. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang murni dan telanjang. Kamu tidak mendengarnya cukup jelas? Wong Xiaolong mengabaikan niat membunuh yang keluar dari mata pihak lain, hanya ada satu kesempatan, apakah kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati? Saat kalimat Wong Xiaolong berakhir, jeritan marah membelah udara. Lili berputar-putar, mengumpulkan badai angin kencang dengan dia di tengah, mirip dengan naga angin, berputar ke arah Wong Xiaolong. Wong Xiaolong tetap tenang menyaksikan serangan gila itu, dia berubah menjadi asura fisikwe dan siap bertempur. Aura pembantaian yang tebal dan padat berkumpul di sekelilingnya, dua sayap hitam eboni raksasa menjulur dari punggungnya sementara Eminent Holiness Halberd di tangannya menusuk dengan tegas. Mengguncang gunung, membalik laut. Bayangan tombak berjumlah jutaan, angin kencang berkumpul seperti tsunami, bertabrakan dengan badai angin kencang Lili. Badai angin mereda dan tubuh ramping Lili berputar dengan mudah, seperti naga di lautan luas, mempersempit jarak di antara mereka, telapak tangannya rata dan lurus seperti ujung pedang, menusuk ke arah dada Wong Xiaolong. Tangan pemecah naga. San Haoran tegang melihat gerakan ini, berkata dengan cemas, "Kakak Wong, hati-hati. Tangan pemecah naga." Mata Wong Xiaolong menjadi sedingin es, tangannya membentuk cakar, merobek ke arah lawan. Ribuan iblis melolong, aura iblis menyelimuti langit. Cakar iblis Asura. Saat cakar iblis Asura muncul, iblis dan hantu yang melayang di atas kuil merasakan tarikan, daya tarik, terbang menuju cakar di bawah, meningkatkan kekuatan serangan. Melihat cakar gelap menjulang di atas kepalanya, Lili memucat. Dia mundur dengan cepat seperti naga kecil yang ketakutan, sedangkan Wong Xiaolong berlari ke depan, mengayunkan Eminent Holiness Halberd di tangannya. Galaksi Halberd. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, bersinar terang seperti meteor yang jatuh di langit senja.